tepat diumumkan tadi pagi. Bidding tuan rumah Piala Asia Senior 2031 resmi dibuka. AFC dan FIFA putuskan timnas Indonesia jadi pemenang langsung dipastikan jadi tuan rumah ajang paling bergengsi di Asia tersebut. Siapkan 6 stadion kelas dunia yaitu Jakarta International Stadium, GBK, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, Stadion Baru Sumatera Utara, dan Stadion Batakan Balikpapan. Dan sekaligus ikut turnamen 3 kali berturut-turut. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, jurnalis Oman kabarkan hal ini soal tuan rumah. Tonton video sampai habis. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super bahagia mantap. Klub elit Spanyol yaitu UD Levante resmi berikan beasiswa khusus untuk pemain Indonesia agar bisa jadi orang pertama yang berlaga di salah satu liga terbaik dunia. Langsung bawa Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho untuk bergabung jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan resmi dari klub tersebut. Simak fakta bahagianya. Yes, mantap, doa sebagian besar publik lagi-lagi terkabul. Gak perlu repot-repot dinaturalisasi kah? Satu warga negara Indonesia ternyata ada yang bermain di Liga Amerika Serikat bareng Martin Paes. Kualitasnya sudah gak diragukan lagi. Shin Tae-yong auto full senyum. Bisa jadi senjata baru sikat Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berinisial AW. Siapakah dia? Simak detail lengkapnya. Shin Tae-yong waras dan sadar. Panggil Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon ke skuad timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024. Mereka berdua berangkat bersama dari Inggris pakai pesawat Qatar Airlines Boeing 744-322 dari London langsung menuju ke Myanmar karena skuad timnas Indonesia sudah tiba di Myanmar hari ini. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain, Ketua BTN kabarkan kejutan ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Fans timnas Indonesia auto lega. Kelolosan timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Martin Paes langsung berikan pesuar keras yang bisa bikin Australia ketar-ketir jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai buat pengumuman hebat ini di mata dunia. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Bahrain terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia, dulu meremehkan, kini mereka malah ketakutan. Apa yang membuat Bahrain kini merasa takut bertemu Indonesia? Setelah meremehkan skuad Garuda, mereka akhirnya terkejut dengan penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mengubah segalanya? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Sumpah bikin merinding, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes akan dapatkan pelatih baru yang punya prestasi kelas dunia. Skillnya bisa makin terasah dan bantu Garuda lolos Piala Dunia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Legenda Timnas Indonesia ini buka-bukaan rahasia kehebatan Shin Tae-yong yang banyak orang gak tahu. Ternyata ada satu hal yang bisa bikin fans Timnas Garuda terharu dan bangga. Apakah yang beliau maksudkan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Erick Thohir yakin timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 di hadapan Wakil Presiden Gibran. Apa yang membuatnya penuh optimisme? Dalam sebuah pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran, Erick Thohir melontarkan optimisme tinggi bahwa timnas Indonesia bisa meraih gelar juara Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin? Ikuti cerita lengkapnya dan temukan alasan kuat di balik keyakinan Erick Thohir untuk timnas Garuda. Timnas Indonesia diakui terbaik di Asia Tenggara oleh Thailand. Apakah ini tandanya Garuda siap juara AFF 2024? Setelah mendapat pengakuan dari jubir PSSI Thailand, banyak yang bertanya, apakah timnas Indonesia siap meraih juara Piala AFF 2024? Dengan performa terbaik mereka di kawasan Asia Tenggara, Garuda kini menatap gelar tersebut dengan percaya diri. Simak ulasan selengkapnya.
Ketum PSSI Malaysia tak punya nyali tentukan target juara AFF 2024, ada apa dengan persiapan timnas Malaysia? Ketika masa jabatannya hampir berakhir, Ketua Umum PSSI Malaysia justru enggan memasang target juara untuk timnas Malaysia di Piala AFF 2024. Apa yang menjadi alasan dibalik ketidakberanian ini? Apakah Malaysia kesulitan menyiapkan tim yang kompetitif untuk ajang besar ini? Simak video sampai selesai. Anak buah Shin Tae-yong buka suara tentang latihan fisik intensitas tinggi yang menantang. Apakah timnas Indonesia siap menghadapinya? Pelatihan fisik dengan intensitas tinggi yang diberikan Shin Tae-yong kini menjadi tantangan besar bagi pemain timnas Indonesia. Apa kata mereka tentang sesi latihan yang sangat menguras tenaga ini? Temukan cerita di balik perjuangan anak buah Shin Tae-yong dalam menjalani latihan keras tersebut. Sadil Ramdhani cetak gol memukau, Sandy Walsh gagal bawa KV Mechelen lolos. Ini hasil timnas Indonesia abroad semalam. Performa gemilang Sadil Ramdhani dengan gol indahnya menjadi sorotan, sementara Sandy Walsh harus menelan pil pahit dengan kegagalan KV Mechelen. Bagaimana perjalanan kedua pemain timnas Indonesia ini di kompetisi luar negeri semalam? Tonton ulasan lengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat diumumkan tadi pagi, bidding tuan rumah Piala Asia Senior 2031 resmi dibuka. AFC dan FIFA putuskan timnas Indonesia jadi pemenang, langsung dipastikan jadi tuan rumah ajang paling bergengsi di Asia tersebut. Siapkan 6 stadion kelas dunia, yaitu Jakarta International Stadium, GBK, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, Stadion Baru Sumatera Utara, dan Stadion Batakan Balikpapan. Dan sekaligus ikut turnamen 3 kali berturut-turut. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, jurnalis Oman kabarkan hal ini soal tuan rumah. Tonton video sampai habis. Konfederasi Sepak Bola Asia kabarnya akan membuka bidding untuk menentukan tuan rumah Piala Asia 2031. Piala Asia 2031 kemungkinan akan digelar di luar kawasan Asia Barat. Mengingat 3 edisi terakhir Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, Piala Asia 2023 di Qatar, dan Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi, semuanya diadakan di Timur Tengah. Dengan demikian, Piala Asia 2031 berpotensi besar diadakan di Asia Timur atau Asia Tenggara, yang dikenal memiliki fasilitas mumpuni untuk menyelenggarakan turnamen besar. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, dan Indonesia memiliki stadion bertaraf internasional dan infrastruktur yang kuat. Jepang yang terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Asia pada 1992, belum lagi dipercaya untuk menjadi tuan rumah event bergengsi setelah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan. Korea Selatan meskipun pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, terakhir kali menyelenggarakan Piala Asia pada 1960. Cina yang sebelumnya mengundurkan diri dari pencalonan tuan rumah Piala Asia 2023 karena pandemi COVID-19 juga berpotensi untuk kembali mencalonkan diri. Begitu pula dengan Australia yang terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Asia pada 2015 dan berhasil keluar sebagai juara. Indonesia yang baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 juga memiliki infrastruktur kelas dunia dan berpotensi menggandeng negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia dalam pencalonan bersama. Dengan banyaknya negara dengan fasilitas luar biasa, tentu menarik untuk menantikan siapa yang akan dipilih AFC sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Menurut kamu, negara mana yang paling layak? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, ini baru benar-benar kabar super bahagia mantap.
Klub elit Spanyol yaitu UD Levante resmi berikan beasiswa khusus untuk pemain Indonesia agar bisa jadi orang pertama yang berlaga di salah satu liga terbaik dunia. Langsung bawa Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho untuk bergabung jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan resmi dari klub tersebut. Simak fakta bahagianya. Baru-baru ini klub Liga Spanyol Levante mengunjungi Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang fokus pada pengembangan sepak bola di level akar rumput. Dengan membawa model pelatihan berkualitas tinggi, Levante berusaha memberikan pengalaman yang unik bagi para pemain dan pelatih Indonesia serta membuka peluang untuk berkembang lebih jauh. Program pengembangan yang dibawa oleh Levante ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi talenta muda Indonesia untuk menunjukkan potensi mereka, dengan kesempatan untuk berkarier lebih lanjut di dunia sepak bola internasional. Dalam kunjungannya kali ini, Levante juga mengadakan turnamen yang melibatkan 12 pemain muda Indonesia dari kategori U13 dan U15. Menariknya, pemain-pemain terbaik yang berpartisipasi memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa dan bergabung dalam program internasional Levante di Valencia, Spanyol. Hal ini tentunya menjadi kesempatan luar biasa bagi para pemain muda yang ingin mengembangkan karier sepak bola mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Daniel Pastor, Direktur Pelatihan Internasional Levante UD, mengungkapkan kebahagiaannya atas kunjungan ini. Kami sangat senang membawa Levante UD ke Indonesia. Ini adalah kesempatan unik untuk mempromosikan filosofi pelatihan kami dan memperkuat kehadiran kami di kancah internasional berkat kesepakatan dengan MITISI, ungkapnya. Selama kunjungan tersebut, Levante UD tidak hanya berbagi keahlian dan metodologi pelatihan yang telah diakui secara global, tetapi juga berusaha mempererat hubungan antara Indonesia dan Spanyol melalui olahraga. Jadi pertanyaannya kini, apakah melalui kerjasama dengan Levante, kita bisa melihat pemain timnas Indonesia yang berkarier di Liga Spanyol di masa depan? Tentu saja, ini adalah hal yang menarik untuk ditunggu. Apa pendapat kalian? Apakah ini bisa jadi batu loncatan bagi sepak bola Indonesia menuju kancah internasional? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Yes, mantap, doa sebagian besar publik lagi-lagi terkabul. Gak perlu repot-repot dinaturalisasi kah? Satu warga negara Indonesia ternyata ada yang bermain di Liga Amerika Serikat bareng Martin Paes. Kualitasnya sudah gak diragukan lagi. Shin Tae-yong auto full senyum. Bisa jadi senjata baru sikat Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berinisial AW. Siapakah dia? Simak detail lengkapnya. Adrian Wibowo, pemain sepak bola yang memiliki darah Indonesia, kini siap melangkah ke level yang lebih tinggi dengan promosi ke tim utama Los Angeles FC. Perjalanan kariernya tentu menarik untuk disimak, apalagi ia akan berkompetisi di liga yang sama dengan pemain timnas Indonesia, Maarten Paes. Menariknya, mulai musim depan, Paes tidak lagi menjadi satu-satunya pemain berdarah Indonesia yang berlaga di kasta teratas Liga Amerika Serikat. Sebab ada satu lagi talenta Indonesia yang bakal menghiasi Major League Soccer, yaitu Adrian Wibowo. Adrian Wibowo adalah pemain yang bergabung dengan Akademi Los Angeles FC sejak tahun 2018. Sejak saat itu ia terus berkembang pesat. Pada akhir tahun 2023, ia dipromosikan ke Los Angeles FC 2, dan dalam musim MLS Next Pro 2023, Wibowo tampil cemerlang dengan mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan. Sebagai penyerang sayap kanan, Wibowo menunjukkan kualitas yang sangat baik dan performanya berhasil menarik perhatian manajemen LAFC untuk mempromosikannya ke tim utama. Dengan promosi ini, Adrian Wibowo akan bermain bersama beberapa pemain bintang dunia, termasuk dua legenda asal Prancis, Hugo Lloris dan Olivier Giroud. Namun yang paling menarik bagi pencinta sepak bola Indonesia adalah peluang bagi Wibowo untuk bertemu langsung dengan Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat tim FC Dallas. Mengingat Wibowo adalah seorang penyerang dan Paes seorang penjaga gawang, kemungkinan mereka akan saling berhadapan di atas lapangan semakin besar. Bayangkan pertandingan antara LAFC dan FC Dallas di MLS 2025 bisa menjadi ajang yang sangat seru, di mana dua pemain berdarah Indonesia berhadapan langsung.
Ini adalah momen yang sangat ditunggu bukan hanya bagi penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi mereka yang mengikuti perjalanan para pemain muda berbakat Indonesia di kancah internasional. Apa pendapat kalian? Bagaimana peluang Adrian Wibowo melawan Maarten Paes di MLS? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Shin Tae-yong waras dan sadar. Panggil Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon ke skuad Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024. Mereka berdua berangkat bersama dari Inggris pakai pesawat Qatar Airlines Boeing 744-322 dari London langsung menuju ke Myanmar karena skuad Timnas Indonesia sudah tiba di Myanmar hari ini. Jadi dua harapanku. Di sisi lain, Ketua BTN kabarkan kejutan ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji baru-baru ini memastikan bahwa Rafael Struijk bisa bergabung lebih cepat dengan Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2024. Sebelumnya ada kabar yang menyebutkan bahwa Struijk baru akan bergabung dengan skuad Garuda mulai babak semifinal. Namun Sumarji menjelaskan bahwa Timnas Indonesia terus berusaha memaksimalkan kekuatan terbaiknya, terutama dengan banyaknya pemain muda yang kini bergabung karena keterbatasan opsi pemain. Sumarji menjelaskan dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita usia 22 tahun ke bawah. Di situ kan kita diskusi apa yang membuat tim nanti dari tanggal 9 sampai selesai. Salah satu solusi yang diupayakan adalah dengan mengomunikasikan langsung dengan klub-klub, terutama untuk memperkuat lini depan dan lini serang Timnas. Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar, klub tempat Struijk bermain. Berkat koordinasi yang intens, akhirnya klub memberikan izin lebih cepat bagi Struijk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan sebelum laga perdana Indonesia melawan Myanmar pada 9 Desember nanti, Struijk sudah bisa bergabung pada 8 Desember. Sumarji pun merasa lega dengan keputusan ini. Kemarin langsung saya lapor ke Ketum dan Ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8. Jadi tanggal 8 sudah di Myanmar. Jadi kalau dirasa perlu tanggal 9 bisa diturunkan. Ini tentu kabar baik bagi Timnas Indonesia yang semakin lengkap dalam persiapannya. Bagaimana menurut kalian dengan kehadiran Struijk yang lebih cepat? Apakah lini depan Garuda akan semakin tajam? Jangan ragu untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Fans Timnas Indonesia auto lega. Kelolosan Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Martin Paes langsung berikan pesuar keras yang bisa bikin Australia ketar-ketir jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai buat pengumuman hebat ini di mata dunia. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini memberikan pujian tinggi kepada supporter Garuda yang menurutnya memiliki loyalitas dan antusiasme luar biasa. Maarten mengungkapkan bahwa dukungan dari para supporter Indonesia tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus berkembang. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, ujar Paes. Ia juga menyatakan bahwa, meskipun Indonesia masih jauh dari impian besar, yakni berlaga di Piala Dunia, dirinya sudah membayangkan betapa luar biasanya dukungan supporter jika Timnas bisa mencapai turnamen paling prestisius tersebut. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Lanjutnya, menurut Paes, dukungan supporter Indonesia begitu besar dan loyal bahkan saat tim bermain tandang. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, katanya. Hal ini menurutnya menjadi salah satu kekuatan besar bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di level internasional. Maarten Paes juga menilai bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Saya rasa dengan potensi dari Timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan, ungkapnya. Meski Indonesia gagal lolos ke Olimpiade pada Agustus lalu, Paes tetap optimis dan yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki banyak potensi untuk meraih kesuksesan besar ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia, tambahnya.
Sebagai bagian dari timnas Garuda, Paes merasa sangat bangga. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, tutupnya dengan penuh semangat. Dengan dukungan luar biasa dari supporter, ditambah dengan potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia, tentu masa depan Garuda semakin cerah. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan impian ke Piala Dunia? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat kalian. Bahrain terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia, dulu meremehkan, kini mereka malah ketakutan. Apa yang membuat Bahrain kini merasa takut bertemu Indonesia? Setelah meremehkan skuad Garuda, mereka akhirnya terkejut dengan penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mengubah segalanya? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Samir Chamam, mantan pelatih timnas Bahrain U23, baru-baru ini memberikan pandangan menarik mengenai kekuatan timnas Indonesia. Menurut Chamam, Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena Indonesia saat ini bisa saja mengejutkan lawan-lawannya. Hal ini tak lepas dari transformasi besar yang terjadi pada timnas Indonesia, yang kini mayoritas diperkuat oleh pemain-pemain yang berlaga di Eropa. Sebuah perubahan yang sangat berbeda dibandingkan dengan Indonesia yang mereka hadapi pada tahun 2012. Saat Bahrain sukses menang telak 10-0. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ujar Chamam seperti dilansir dari BFA TV. Dia menambahkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat dan hal itu membuat mereka menjadi tim yang bisa mengancam kapan saja. Chamam juga mengingatkan bahwa Bahrain tidak bisa hanya fokus pada satu pemain saja. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya Bahrain memandang timnas Indonesia yang saat ini semakin berkembang dan memiliki potensi untuk memberikan kejutan di level internasional. Jadi, bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia bisa menjadi tim yang mengejutkan di ajang internasional? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Sumpah bikin merinding, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes akan dapatkan pelatih baru yang punya prestasi kelas dunia. Skillnya bisa makin terasah dan bantu Garuda lolos Piala Dunia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Situasi Eusebio Di Francesco di Venezia kini berada dalam ketidakpastian dengan posisinya sebagai pelatih yang semakin terancam. Tim yang dijuluki I Lagunari saat ini terjebak di dasar klasemen Serie A Italia. Hanya mengumpulkan 8 poin dari total 42 yang bisa mereka raih dalam 14 laga yang telah dijalani. Performanya yang buruk membuat posisi Di Francesco semakin tidak aman, dengan beberapa calon pelatih dikabarkan sudah antre menunggu jika terjadi pemecatan. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Andrea Pirlo yang sempat disebut-sebut sebagai calon pengganti Di Francesco. Pirlo, gelandang legendaris Italia yang pernah mengantar timnasnya meraih Piala Dunia 2006, juga memiliki pengalaman melatih Juventus, meskipun karier kepelatihannya di sana tidak sepenuhnya mulus. Pirlo pernah memimpin Juventus meraih Piala Super Italia 2020 dan Coppa Italia 2021. Namun yang lebih menarik adalah nama Fabio Cannavaro, pemenang Ballon d'Or 2006, yang kini juga masuk dalam daftar calon pelatih Venezia. Jika Di Francesco akhirnya dipecat dan Cannavaro yang dipilih sebagai pelatih baru I Lagunari, maka Jay Itzes dan rekan-rekannya berkesempatan untuk dilatih oleh salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Tentu saja pertanyaan besar kini adalah bagaimana nasib Di Francesco dan apakah Venezia akan beralih ke pelatih besar seperti Cannavaro. Bagaimana menurut kalian, apakah perubahan pelatih bisa membawa angin segar bagi Venezia? Atau akankah Jay Itzes dan tim harus menunggu lebih lama untuk perubahan yang mereka harapkan? Jangan lupa berbagi pendapat di kolom komentar.
Legenda timnas Indonesia ini buka-bukaan rahasia kehebatan Sintayong yang banyak orang gak tahu. Ternyata ada satu hal yang bisa bikin fans timnas Garuda terharu dan bangga. Apakah yang beliau maksudkan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Charis Yulianto, salah satu orang yang pernah dekat dengan Sintayong, buka-bukaan ihwal juru taktik berpaspor Korea Selatan itu. Sebagai seorang pelatih kepala memang harus keras kepala. Harus punya prinsip. Karena apa? Karena ibaratnya pelatih itu seperti supir. Harus memilih penumpang yang benar-benar, memilih pemain yang harus lebih mau keinginan dia yang bertanggung jawab di atas lapangan, kata Charis Yulianto. Tentunya pemain yang sudah dipilih saat ini sudah sesuai kebutuhan tim itu sendiri. Entah itu plus minusnya pemain seperti apa, kemampuan dan kekurangannya seperti apa. Saya yakin Coach Sintayong sudah mengukur secara langsung dan saya melihat Coach Sintayong juga orang yang sangat keras dalam hal positif. Imbu mantan kapten timnas Indonesia yang pernah menjadi salah satu asisten Sintayong dalam 2 laga FIFA Matchday kontra Argentina dan Palestina. Saya ambil contoh saat latihan. Mungkin awal-awal beliau memberikan pelatihan memang sering memberikan menu passing. Kalau kita main-main bola nggak bisa passing, ya nggak bisa main bola. Ya kembali saja kita ke akademi atau SSB. Itu salah satu contoh yang sederhana. Jadi saya pikir beliau adalah seorang pelatih yang cukup detail melihat dari sisi teknis, ujarnya. Sikap keras dan disiplin STY tersebut bisa dimaklumi Charis Yulianto karena dirinya kini juga berstatus pelatih di salah satu klub Liga 4 di Jakarta. Jadi kalau salah ya harus dibetulkan. Saya juga sebagai seorang pelatih harus seperti itu dan harus tegas. Sebenarnya tak anti kritik. Saya melihatnya secara langsung. Saya juga komunikasi dengan staf pelatih lainnya, mereka pun nggak anti kritik, tukas Charis. Kalau ada kritikan atau masukan demi perbaikan timnas, saya pikir diterima. Nggak ada masalah sebenarnya, kata Charis Yulianto. Bagaimana menurut kalian tentang gaya kepelatihan Sintayong? Apakah pendekatan kerasnya sudah sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir yakin timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 di hadapan Wakil Presiden Gibran. Apa yang membuatnya penuh optimisme? Dalam sebuah pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran, Erick Thohir melontarkan optimisme tinggi bahwa timnas Indonesia bisa meraih gelar juara Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin? Ikuti cerita lengkapnya dan temukan alasan kuat di balik keyakinan Erick Thohir untuk timnas Garuda. PSSI nampaknya memiliki strategi yang matang dengan keputusan menurunkan skuad muda untuk menghadapi Piala AFF 2024. Meskipun melibatkan banyak pemain muda, PSSI tetap menargetkan juara dalam turnamen tersebut, sebuah langkah yang menunjukkan keyakinan tinggi terhadap potensi generasi muda timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, sangat optimistis mengenai peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pak Erick, Ketua PSSI, nampaknya ditanya Mas Wapres. Pak Erick bilang optimistis timnas bisa meraih juara. Ujar Dito setelah menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas desain besar olahraga nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran. Dalam rapat tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah target PSSI untuk timnas Indonesia di Piala AFF, serta keputusan untuk menurunkan skuad muda. Dito menjelaskan bahwa pemilihan skuad muda ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam mempersiapkan regenerasi atlet untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas ke depannya, tambahnya. Keputusan ini tentu saja mencerminkan pandangan jangka panjang PSSI yang ingin membangun fondasi kuat untuk timnas Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang dan tampil di level internasional. Dengan demikian, Piala AFF 2024 bisa menjadi ajang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus memberikan pengalaman berharga untuk turnamen-turnamen besar di masa depan. Dengan optimisme yang ditunjukkan PSSI dan dukungan penuh dari pemerintah, ini tentu menjadi langkah yang menarik untuk kita ikuti.
Apakah langkah regenerasi ini akan membawa Indonesia menuju kesuksesan di Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia diakui terbaik di Asia Tenggara oleh Thailand. Apakah ini tandanya Garuda siap juara AFF 2024? Setelah mendapat pengakuan dari jubir PSSI Thailand, banyak yang bertanya, apakah Timnas Indonesia siap meraih juara Piala AFF 2024? Dengan performa terbaik mereka di kawasan Asia Tenggara, Garuda kini menatap gelar tersebut dengan percaya diri. Simak ulasan selengkapnya. Legenda sepak bola Thailand, Piapong baru-baru ini angkat bicara tentang persaingan di Piala AFF 2024. Piapong, yang saat ini menjabat sebagai juru bicara Federasi Sepak Bola Thailand, memberikan pandangannya mengenai kekuatan tim yang akan berlaga, termasuk Timnas Indonesia dan Vietnam. Sebagai seorang pemain legendaris yang mencatatkan 100 caps dan 70 gol untuk Thailand pada periode 1981 hingga 1997, Piapong tentu memiliki pengalaman yang cukup dalam membaca peta persaingan di level internasional. Dalam wawancaranya, ia menyoroti persiapan matang yang dijalani Vietnam yang menurutnya patut diwaspadai. Piapong juga berbicara tentang peluang Thailand untuk mempertahankan gelar juara mereka yang sudah mereka raih 2 kali berturut-turut. Apakah kami memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan untuk ketiga kalinya berturut-turut? Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan kita hadapi di semifinal, ucapnya. Mengenai persaingan di grup B, Piapong memprediksi Indonesia dan Vietnam yang akan melaju ke babak berikutnya. Saya pikir di grup B, Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya, ujar Piapong. Bahkan, ia tidak ragu untuk mengakui kekuatan Indonesia saat ini. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia terlihat yang terbaik di kawasan ini, tutupnya. Pernyataan Piapong ini memberikan gambaran bahwa Piala ASEAN 2024 akan menjadi turnamen yang sangat kompetitif dengan Indonesia dan Vietnam sebagai tim yang patut diwaspadai. Apakah Indonesia benar-benar siap untuk tampil sebagai kekuatan utama di kawasan ini? Bagaimana dengan peluang Thailand mempertahankan gelarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ketum PSSI Malaysia tak punya nyali tentukan target juara AFF 2024. Ada apa dengan persiapan Timnas Malaysia? Ketika masa jabatannya hampir berakhir, Ketua Umum PSSI Malaysia justru enggan memasang target juara untuk Timnas Malaysia di Piala AFF 2024. Apa yang menjadi alasan dibalik ketidakberanian ini? Apakah Malaysia kesulitan menyiapkan tim yang kompetitif untuk ajang besar ini? Simak video sampai selesai. Keputusan yang diambil oleh Hamidin Mohd Amin, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, terkait dengan Timnas Malaysia menghadapi Piala AFF 2024 mengundang perhatian banyak pihak. Yang menarik, meskipun ia sudah mempersiapkan skuad untuk turnamen tersebut, Hamidin tidak memasang target juara. Sebaliknya, ia hanya menginginkan Timnas Malaysia tampil dengan penampilan terbaiknya, meski dengan skuad yang masih terbatas. Kami tahu liga sedang dimulai dan skuad yang dibentuk adalah antara pemain muda dan berpengalaman, ujar Hamidin, yang mengakui tantangan besar yang dihadapi Timnas Malaysia dalam turnamen mendatang. Menurutnya dengan kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman, Timnas Malaysia akan berusaha memberikan yang terbaik. Kami akan berusaha memberikan kompetisi terbaik di bawah manajemen Po Marty. Kami akan berusaha maju dan menantang tim lain, lanjutnya. Selain itu, dalam jumpa pers yang digelar di hari yang sama, Hamidin juga mengungkapkan bahwa sudah saatnya ada perubahan dalam kepemimpinan sepak bola Malaysia. Saya menginginkan adanya wajah baru yang memimpin sepak bola Malaysia, kata Hamidin yang selama ini telah memimpin FAM dengan penuh dedikasi. Perpisahan Hamidin dengan Timnas Malaysia akan menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Bagaimanapun, kiprah Hamidin sebagai Presiden FAM selama ini sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola Malaysia, meskipun kali ini ia memilih untuk memberi ruang bagi pembaruan. Dengan kondisi skuad yang ada dan pendekatan realistis yang diambil, apakah Timnas Malaysia bisa memberikan kejutan di Piala AFF 2024? Atau justru akan ada perubahan besar yang akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi di masa depan?
Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Anak buah Shin Tae-yong buka suara tentang latihan fisik intensitas tinggi yang menantang. Apakah timnas Indonesia siap menghadapinya? Pelatihan fisik dengan intensitas tinggi yang diberikan Shin Tae-yong kini menjadi tantangan besar bagi pemain timnas Indonesia. Apa kata mereka tentang sesi latihan yang sangat menguras tenaga ini? Temukan cerita di balik perjuangan anak buah Shin Tae-yong dalam menjalani latihan keras tersebut. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik intensitas latihan fisik yang terasa berat bagi para pemain dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Menurut Shin, meski latihan fisik yang diberikan cukup menantang, ia yakin jika program ini berhasil, para pemain hanya perlu latihan ringan saja di masa depan untuk mempertahankan kondisi fisik mereka yang optimal. Memang latihan ini bisa terasa berat bagi pemain. Mereka mungkin mengalami DOMS dalam kurung, Delayed Onset Muscle Soreness, atau rasa pegal pada otot serta kelelahan, jelas Shin Sang-gyu. Namun Shin optimis bahwa para pemain akan cepat beradaptasi. Tapi cepat atau lambat mereka akan terbiasa dan segera pulih. Yang pasti, tingkat kebugaran mereka akan terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya, tambahnya dengan percaya diri. Shin juga mengungkapkan bahwa latihan di gym tetap penting, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kita tetap bisa melakukan latihan di gym setiap hari, tetapi variasi gerakan dan isinya harus berbeda, terutama sehari sebelum pertandingan, ujarnya. Ia pun menekankan bahwa meski latihan di gym bisa dilakukan, itu tidak perlu dilakukan dengan intensitas tinggi. Latihan tubuh inti atau latihan tambahan dengan intensitas rendah pun bisa cukup untuk menjaga kondisi, imbuhnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pendekatan latihan yang dilakukan oleh Shin Sang-gyu untuk timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan pemikirannya bahwa latihan fisik yang berat akan membawa dampak positif dalam jangka panjang? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sadil Ramdhani cetak gol memukau, Sandy Walsh gagal bawa Cafe Mechelen lolos. Ini hasil timnas Indonesia abroad semalam. Performa gemilang Sadil Ramdhani dengan gol indahnya menjadi sorotan, sementara Sandy Walsh harus menelan pil pahit dengan kegagalan Cafe Mechelen. Bagaimana perjalanan kedua pemain timnas Indonesia ini di kompetisi luar negeri semalam? Tonton ulasan lengkapnya di sini. Dalam lanjutan pekan ke-16 Malaysia Super League, Sadil Ramdhani tampil gemilang dengan membuka keunggulan Sabah FC. Bermain sebagai starter di posisi winger kanan, Sadil mencetak gol indah melalui situasi bola mati di menit 66 yang memecah kebuntuan dan memberi keunggulan 1-0 untuk Sabah FC. Namun Kucing FC tak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Zahrul Zulkifli pada menit 82. Menjelang pertandingan berakhir, Sabah FC akhirnya memastikan kemenangan 2-1 setelah Gabriel Perez mencetak gol kedua lewat sundulan dari sepakan pojok. Sementara itu di kompetisi Eropa, bek timnas Indonesia, Sandy Walsh juga turut beraksi di pentas Liga Belgia bersama Cafe Mechelen. Dalam babak 16 besar Piala Liga, Sandy turun bermain sejak menit ke-30. Namun sayang, meski tampil impresif, Cafe Mechelen harus menyerah dengan skor 3-2 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal dan 2-2 setelah extra time. Ini merupakan pertandingan kelima Sandy Walsh bersama Cafe Mechelen musim ini setelah sempat absen karena cedera lutut pada bulan September lalu. Dua momen ini memperlihatkan perjuangan para pemain timnas Indonesia di level internasional. Sadil berhasil memberi kontribusi penting untuk Sabah FC, sementara Sandy Walsh juga menunjukkan semangat juang meski harus menghadapi kekalahan di laga berat. Apa pendapat kalian mengenai penampilan kedua pemain ini? Apakah kalian berharap mereka bisa terus berkembang dan memberikan kejutan di level internasional? Yuk beri komentar kalian di bawah.